segala yang gelap di tengah-tengah dunia ini menjadi nyata dalam kehidupan kami orang percaya. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah atas kami siang hari ini, karena kami semua yang hadir dan yang akan hadir kemudian telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ada gairah yang baru? Amin. Amin. Ada semangat yang baru? Amin. Walaupun dunia makin tidak menentu, tetapi kita percaya bahwa firman Allah tinggal tetap dalam kehidupan kita orang percaya, sehingga kita semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Amin. Tema kita pada siang hari ini, Wahyu 12 ini sangat panjang sekali khotbahnya. Jadi saya akan membaginya dalam beberapa minggu dan ini sangat luar biasa. Wahyu 12 ini sangat luar biasa dan lain daripada yang lain, dan ini menjelaskan ayat-ayat yang lain juga. Wahyu 1, Wahyu 2, 3, 4, 5 dan sampai 11 itu akan menjelaskan semuanya. Nah, oleh sebab itu kita hanya mulai dengan Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Saya akan menjelaskan Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Ya, kita bersyukur untuk kesaksian-kesaksian yang ada. Biarlah Tuhan memberkati kita, bahwa kuasa Tuhan berdiam di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Kesaksian Pak Aweng membuktikan bahwa kuasa Tuhan ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika dia percaya dan melakukan satu pengusiran atau kepemilikan rumah, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Amin. Kita buka Wahyu 12 ayat yang pertama terlebih dahulu. Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perempuan dan Naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berserubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan, dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Sampai di sini dulu. Saya katakan Wahyu 12 ayat 1 terlebih dahulu. Saya ulang. Maka tampaklah satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini merupakan jubah mempelai di akhir zaman. Hal ini adalah calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita memiliki pakaian yang berselubungkan matahari. Jadi gaun mempelai wanita di akhir zaman ini adalah matahari. Luar biasa. Dengan bulan di bawah kakinya. Artinya sepatunya ini rembulan. Kemudian mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini merupakan pelambang bagi mempelai wanita yang akan diubahkan seperti ini di akhir zaman. Fisik seperti ini mungkin tidak akan dapat kita jumpai, karena matahari itu panas luar biasa. Mana mungkin matahari itu jadi pakaian kita. Jadi kalau kita mau mencari secara fisiknya, kita tidak akan menemukan jubah mempelai wanita seperti ini di akhir zaman. Jadi hal ini mengandung arti adalah kepribadian dari jemaat gereja akhir zaman yang mau disatukan dari segala bangsa, suku dan bahasa, yang seiman dalam Yesus Kristus, yang betul-betul menyatu di dalam kasih Kristus, bersatu oleh karena dibentuk oleh firman yang seutuhnya. Jadi semua gereja-gereja akan mengalami kebenaran yang sama. Gak ada lagi pertentangan kebenaran satu dengan yang lain.
Nanti saya akan jelaskan perbedaan antara diungsikan dengan pengangkatan. Artinya mereka yang akan diungsikan masuk dalam pengangkatan, mereka memiliki kepribadian yang sorga, yang di atas segala-galanya. Kasihnya luar biasa, karakternya yang luar biasa. Jadi kepribadian langit, kepribadian sorga, kepribadian yang tinggi, yang tidak melekat kepada daya tarik hawa nafsu yang ada di bumi ini. Kalau kita masih menginginkan segala sesuatu yang ada di bumi ini, maka kita percaya proses Tuhan akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Kita tidak memiliki keterikatan dengan bumi yang akan membelit kita nantinya, sehingga kita tidak akan terangkat dan tidak bisa diungsikan ketika masa antikris itu datang. Kepribadian yang dilambangkan seperti matahari, bulan, dan bintang ini adalah kepribadian Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa kita harus memiliki pakaian yang demikian luar biasa? Kepribadian langit, karena nanti saat antikris tiba, saat pembinasa keji menyatakan diri, yaitu antikris, kita harus mengungsi. Dengan cara pengungsian ini, kuasa Tuhan seperti kling gitu, menghilang begitu, lari dan menghilang. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh kuasa Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Ke suatu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan, yang namanya padang gurun pengungsian. Kita baca Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ulat itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, 3,5 tahun ini. Tempat ini tidak boleh dikatakan sekarang, karena masih dimeteraikan. Karena tempat ini iblis pun tidak boleh tahu. Ke satu tempat di mana Allah yang menyediakan tempat itu. Dan kita akan dibawa oleh satu sayap burung nasar. Ini bertanda bahwa kita akan lari dan menghilang. Klik, langsung nggak ada, langsung ada di tempat pengungsian ini. Jadi karena pada saat itu terjadi kekuatan Allah yang dahsyat, yang memindahkan kita saat pengungsian, maka ketika diungsikan, maka mempelai itu harus memakai pakaian langit, matahari, bulan, dan bintang, bukan pakaian biasa. Amin. Matius 24 ayat 15 sampai 16. Saya mempelajari kitab Wahyu ini semangatnya luar biasa, karena semakin saya mempelajarinya, semakin saya bergairah, semakin saya mau belajar setiap hari, karena semakin saya penasaran sampai di mana ini pembukaan kitab Wahyu ini. Matius 24 ayat 15 sampai 16. Jadi apabila 14 boleh dulu. Di sini ada penggenapan dari Wahyu 12 ayat 6, 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Ayat 15, 16. Jadi apabila kamu melihat peminasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Amin.
Ibranina adalah Pyogo. Kita baca ayat 18, Matius 24 ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Kenapa orang yang di ladang tidak boleh kembali untuk mengambil pakaiannya? Karena akan diberi pakaian yang baru. Amin. Pakaian matahari, bulan, dan bintang pagi. Kemudian kita bisa dipindahkan ke padang gurun pengungsian selama 1260 hari, yaitu 3,5 tahun. Dan setelah gereja pergi ke satu tempat, lari dan menghilang, kemudian bumi akan dilanda masa antikris selama 3,5 tahun. Dan pakaian pengantin ini ketika Yesus Kristus datang dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lengan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lengan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah besar, benar, perkataan-perkataan dari Allah. Sampai di sini. Jadi pakaian pengantin yang dikatakan matahari, bulan, dan bintang ini akan diganti dengan pakaian putih bersih yang berkilau-kilauan. Ketika terjadi pengangkatan. Jadi pada waktu diungsikan mereka berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Yaitu apa? Karakter seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Maka setiap pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini membawa kita pada kesempurnaan karakter. Amin. Supaya kita bersandar kepada Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan segala yang ada di bumi ini, sehingga kita terlepas dengan ikatan-ikatan yang ada di bumi ini dan menjadi bisa diangkat oleh Tuhan dan diterbangkan melalui sayap burung nasar. 1 Petrus 3 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Pakaian yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pakaian di mana batiniah kita, perhiasan batiniah kita yang tersembunyi menjadi satu perhiasan yang tidak bisa binasa, berasal dari roh yang lemah lembut, tentram, dan sangat berharga di mata Allah. Ini yang sedang dibentuk oleh Tuhan lewat gereja-gereja Tuhan. Dan ada 7 bintang nanti atau 7 hamba Tuhan yang akan diutus untuk mengadakan suatu petunjuk-petunjuk buat kita sekalian nanti di khotbah minggu depan, supaya kita mengetahui arah dan tujuan yang akan Tuhan tentukan buat kita untuk kita sampai pada pengangkatan. Untuk terangkat itu perlu adaptasi. Amin. Kita tidak terikat dengan hawa nafsu dunia. Yang pertama, kenikmatan dunia tidak ada. Tidak terikat dengan berbagai macam kejahatan yang ada di bumi ini. Kita bersih, kita kudus. Amin. Tadi tema kita apa tadi? Gereja yang kudus tidak dapat dikalahkan oleh iblis.
bergeser. Dan anak Allah yang memiliki pakaian jubah pengantin, dia memiliki karakter langit. Amin. Karakter yang tidak dapat digoncang oleh keadaan dan situasi yang terjadi. Ayat 2 kita baca. Wahyu 12 ayat 2. Memang pembelajaran ini agak sulit, tetapi saya sungguh-sungguh diberkati lewat pelajaran ini. Ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Kedatangan Tuhan itu ibarat wanita yang sedang mengandung dan sakit bersalin. Proses kedatangan Tuhan laksana seorang wanita yang mau melahirkan. Wanita yang mau melahirkan anak. Saya tanya nih sama ibu-ibu yang sudah melahirkan, kira-kira tahu nggak kapan anak itu bisa dilahirkan? Perkiraan saat kelahiran anak bisa diprediksi oleh ibu-ibu. Seorang ibu yang mau melahirkan, dia tahu perkiraan kapan anak itu dilahirkan. Amin. Tetapi mengenai detik, tanggalnya, dan jamnya, ini tidak bisa ditentukan. Amin. Udah kesakitan juga, belum tentu mau lahir anak ini. Oleh karena itu, ada perintah supaya kita berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan ini ibarat seorang wanita yang kesakitan mau bersalin, berteriak kesakitan. Ini puncak dari masa kehamilan gereja Tuhan di akhir zaman. Ini mengandung secara rohani. Maria 2000 tahun yang lalu mengandung secara jasmani. Amin. Yang kemudian melahirkan siapa? Yesus Kristus. Tetapi di sini adalah kelahiran rohani. Kelahiran badan rohani yang besar, yaitu tubuh Kristus yang lahir, yang satu terukur rohaninya, yang kudus. Inilah tubuh Kristus dari jemaat-jemaat dari berbagai suku, bangsa dan bahasa. Dari seluruh penjuru bumi akan bersatu. Gereja akan melahirkan kesatuan. Amin. Ini sakit bersalin. Saya mendidik anak-anak di sini dari sejak 35 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, ketika saya masih mulai jadi gembala sidang. Saya melahirkan satu persatu untuk menjadi seorang hamba Tuhan, gembala sidang di daerah-daerah. Sudah ada beberapa generasi yang saya lahirkan. Tapi pada saat saya melahirkan itu sakit bersama. Melahirkan satu gereja, satu hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berkualitas tinggi, itu sakit. Amin. Kita melihat hari-hari ini gereja semua tidak bisa bersatu. Kemarin kita ditawarkan dari gereja bangsa-bangsa untuk kita bersatu, berdoa. Dan kita dipimpin oleh satu dokter Sri namanya. Mereka datang di sini untuk kita berdoa sama-sama buat bangsa dan negara kita. Dan terjadi satu lawatan Tuhan buat bangsa Indonesia ini. 34 provinsi gereja. Tanggal 14 kemarin sampai tanggal 15 hari ini kita berdoa bersama. Untuk terbentuknya satu kesatuan. Satu kesakitan, seorang wanita sakit bersalin, seperti itulah gereja Tuhan yang akan dilahirkan di akhir zaman. Kenapa? Karena ada pertentangan. Gereja satu mengatakan A, gereja 2 mengatakan B, gereja 3 mengatakan C. Ini akan disatukan di akhir zaman. Dari berbagai suku, bangsa dan bahasa, seluruh penjuru bumi, seluruh dunia, gereja akan bersatu. Sakit banget bersalin, sehingga gereja mengalami kesakitan, teriak kesakitan. Kalau itu sudah terjadi, maka kedatangan Tuhan sudah bisa dihitung. Karena wanita itu akan diungsikan
yang bersatu, maka wanita itu bersama gereja ini akan diungsikan selama berapa? 1260 hari. Wahyu 6 dan Wahyu 14 tadi. Kemudian di akhir 1260 hari ini Tuhan Yesus datang di awan-awan di dalam satu peristiwa yang namanya perjamuan kawin anak domba. Nah, ini adalah saat pengadilan kursi Kristus. Perjamuan kawin anak domba Allah ini saat pengadilan kursi Kristus. Bukan pengadilan untuk menentukan orang dimasukkan ke neraka, tetapi pengadilan untuk memberikan hadiah kehormatan kepada orang-orang benar yang dibangkitkan pada saat itu dan juga diangkat hidup-hidup. Jadi orang benar nanti ketika terjadi pengangkatan, yang masih hidup akan diangkat, yang sudah mati akan hidup kembali dan diangkat. Jadi bagaimana dengan yang tidak hidup dalam kebenaran? Kita akan belajar terus ke depan. Orang lain tidak dibangkitkan saat kedatangan Kristus di awan-awan nanti. Orang-orang lain yang di luar kebenaran tidak dibangkitkan. Oleh karena itu, pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, namanya perjamuan kawin anak domba. Ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Perempuan ini gambaran dari satu gereja yang melahirkan gereja-gereja untuk bersatu. Ini Wahyu 12 ayat 3 ini menggambarkan kesempurnaan pekerjaan iblis di akhir zaman. Kepalanya 7, artinya dia memiliki satu kecerdikan yang sempurna. Waktu ia menggoda Adam, belum dikatakan sebagai naga, tetapi sebagai ular. Tetapi di akhir zaman sudah disebut sebagai naga yang merah padam yang besar. Artinya kecerdikannya, kekuatannya, kuasanya makin besar. Jadi yang tadinya ular kecil, di Wahyu sudah jadi naga yang besar. Jadi kesempurnaan kecerdikannya, kesempurnaan kuasanya makin dahsyat. Sehingga ketika gereja Tuhan melahirkan gereja-gereja untuk bersatu, maka si naga merah besar ini langsung mau caplok. Ini tantangan yang luar biasa buat gereja Tuhan. Untuk mengadakan satu kesatuan gereja itu tidak mudah. Amin. Ada satu kesakitan dan ada satu tantangan dari iblis. Dia akan menghalangi kelahiran gereja yang bersatu ini. Dan dia memiliki kuasa yang besar, pikiran yang sempurna, cerdas. Bagaimana caranya dia? Tetapi saya mau katakan, iblis cerdas, Allah lebih cerdas lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka saya katakan gereja yang kudus tidak dapat dikalahkan oleh iblis yang cerdas, naga merah yang besar. Amin. Naga merah padam yang besar tidak bisa dikalahkan. Jadi ketika gereja
mau melahirkan gereja-gereja yang akan bersatu nantinya, maka iblis tidak senang. Dia akan membuat, mencuri atau menghalangi gereja yang mau bersatu. Ayat 4 udah baca? Ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Sekali lagi saya katakan bahwa gambaran perempuan itu adalah gereja. Amin. Gereja yang akan melahirkan gereja-gereja yang bersatu. Dan itu akan dihalangi oleh iblis. Si naga tua yang menyeret sepertiga bintang di langit. Iblis mengejar, ingin membunuh benih dari perempuan ini. Ingin membunuh benih dari gereja-gereja yang sekarang ini sedang berjuang bersatu. Kita lihat ada pergerakan hari-hari ini. Saya mau mengikuti pergerakan ini. Kalau ada orang-orang yang datang ke sini untuk mengadakan doa, kita akan berdoa. Pas kebetulan kita doa puasa kemarin. Lawatan Tuhan luar biasa. Sebelum kita berdoa, kita rekonsiliasi dulu satu dengan yang lain. Bila ada kesalahan antara gembala dengan pekerja-pekerja dengan gembala, kita semua minta ampun satu dengan yang lain. Itu lawatan Tuhan luar biasa, teman. Ini doa puasa. Dan ketika kita habis selesai itu, kita doa peperangan dahsyat dan luar biasa buat bangsa kita. Setelah melahirkan gereja yang sempurna, tubuh Kristus ini, maka ini akan dikejar oleh iblis. Si naga tua ini. Supaya tubuh Kristus ini tidak terbentuk. Pekerjaan ini sudah kita ketahui dari dulu. Waktu Musa mau dilahirkan, kita lihat waktu Musa mau dilahirkan, anak-anak seumuran Musa dibunuh. Amin. Tetapi Tuhan menyelamatkan Musa melalui putri Firaun. Begitu juga dengan kelahiran Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus mau dilahirkan, semua anak bayi dibunuh. Begitu juga yang akan terjadi di akhir zaman ini, ketika gereja-gereja mulai bergerak mengadakan satu kesatuan. Nanti setiap orang memiliki khotbah yang sama, kebenaran yang sama. Dahsyat gak? Luar biasa gak? Untuk melahirkan itu bukan gampang. Maka disebut di sini sakit bersalin sampai teriak. Dan kekuatan itu akan diberikan oleh Tuhan bagi gereja. Demikian juga kita, tubuh Kristus akan dilahirkan. Begitu juga yang akan terjadi nanti. Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Terjadi peperangan yang dahsyat. Saya melihat ketika anak-anak yang saya lahirkan dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian sampai ke 7, itu iblis kerjanya dahsyat luar biasa. Justru di semester 7 ini anak-anak mulai mau, benih yang sudah dilahirkan gereja mau dibuat berantakan. Tapi saya percaya
melahirkan tubuh Kristus, gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, dan bahasa, maka ini akan dikejar oleh iblis dan antikris. Dan untuk mengalahkan perhatian, jadi untuk mengalihkan perhatian, jadi waktu dulu Firaun ini, akhir zaman itu nantinya seperti Firaun. Yang akan terjadi nanti seperti zamannya Firaun. Si Firaun akhir zaman ini akan dialihkan kepada situasi yang akan nampak akan muncul pada hukuman 7 meterai dan 7 sangkakala. Mereka disibukkan ini dan lupa untuk ngurusin gereja, sehingga gereja bisa terbentuk. Lahirlah seorang anak manusia yang akan mengembalakan segala bangsa dengan gak ada dosa. Si ular 2 ini akan dialihkan. Para pemimpin-pemimpin negara kita yang melawan gereja akan dialihkan. Mereka lebih sering memperhatikan meterai 7 meterai dan 7 sangkakala yang merupakan hukuman bagi dunia ini. Mereka tertuju pada hal itu sehingga mereka tidak memperhatikan gereja. Dan ketika mereka tidak memperhatikan gereja, maka gereja akan dibawa dalam pengungsian. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan memelihara kita, melindungi kita. Maka Tuhan bilang 1 rambut di kepala kita pun tidak bisa jatuh tanpa seizin. Kita harus teguh di akhir zaman ini, memegang setiap firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bahwa anak-anak Tuhan tidak akan menderita kelaparan. Amin. Anak-anak Tuhan tidak akan menderita kesakitan, sebab Allah yang memelihara setiap kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini satu rahasia yang luar biasa. Kalau semakin ada tulah atau semakin banyak bencana yang terjadi, kita harus semakin kencang ibadahnya. Amin. Kita adalah Israel rohani. Tulah bukan untuk kita. Katakan amin. Tulah itu untuk mengalihkan perhatian dunia kepada gereja Tuhan. Amin. Supaya kita tidak mengalami kesakitan dan penderitaan. Yang dilahirkan ini adalah gereja yang utuh, yang bersatu dari segala suku dan bangsa dan bahasa, dan bangsa Israel yang berkepribadian firman Tuhan seutuhnya. Kalau kita lihat pakaian wanita ini adalah matahari, bulan, dan bintang. Maka matahari menggambarkan firman Tuhan dari Kejadian sampai malaikat. Sedangkan bulan di kaki kita menggambarkan keempat Injil, dan bintang menggambarkan kisah Rasul sampai ke Wahyu. Jadi kegenapan seluruh kebenaran Allah ada di pakaian calon pengantin anak domba. Oleh sebab itu belajar firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan. Seluruh Alkitab firman Tuhan ini merupakan kepribadian gereja yang bersatu di akhir zaman. Kita semua sudah mempelajari semuanya. Gereja ini sudah saya pelajari. Wahyu sudah mau selesai 12. Wahyu 12 ini sangat satu persatu saya akan menjelaskan apa itu masing-masing. Kita mau lihat gambaran dari padang gurun pengungsian seperti apa. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Satu-satu dibaca. Inilah firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Terus Ayat kedua, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan semaraklah kita. Terus
Selesai. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Kita percaya Ia sendiri. Dikatakan di sini Ia sendiri yang akan datang menyelamatkan kita. Bukan malaikatnya, bukan siapa-siapa yang diutus. Dia sendiri yang akan datang menyelamatkan kita. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat luar biasa. Kalau hari ini Allah kita diejek oleh banyak orang, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia adalah Raja dan Hakim yang adil. Dia yang akan memberi upah kepada kita. Betapa banyak penderitaan kita ikut Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, pengiringan kita untuk hidup kudus dan setia kepada Tuhan, maka upah yang akan Tuhan berikan kepada kita dahsyat dan luar biasa. Ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Terus sampai 10. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini suasana pengungsian, padang belantara, padang gurun, di mana kita akan diungsikan oleh Tuhan. Suasananya sangat luar biasa, suasananya sangat indah. Kemudian di tempat itu juga, di padang belantara pengungsian itu nanti akan ada penyempurnaan tubuh Kristus. Yang lumpuh disembuhkan karena ada kuasa yang dahsyat. Yang buta akan dibuat menjadi melihat. Jadi yang datang ke pengungsian itu juga ada yang sakit, ada yang buta, ada yang lumpuh, tetapi mereka memiliki pakaian matahari, bulan dan bintang. Mereka memiliki kasih Bapa. Mereka memiliki karakter Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sakit mereka akan disembuhkan. Karena mereka sudah bersekutu penuh dengan Roh Kudus. Di sana juga suasana yang sangat damai ada di sana. Orang-orang yang cemar, orang-orang yang menyukai segala sesuatu yang kotor dan dusta tidak pernah ada di situ. Amin. Tidak bisa masuk dalam padang pengungsian ini. Saya nggak bicara pengangkatan ya. Pengungsian, kita difungsikan dulu. Selama 1260 hari baru terjadi pengangkatan. Kemudian orang-orang pandir juga, orang-orang yang pikirannya enggak sampai, yang diajarnya sulit. Orang pandir itu orang yang pikirannya enggak sampai, diajar enggak bisa nyampe-nyampe, sulit diajar. Ini orang pandir. Orang bebal tidak akan melintas ke sana katanya. Jadi di sini adalah tempat bagi orang-orang kudus, amin. Orang-orang yang mau mendengar pengajaran Tuhan, bukan orang-orang yang sok pinter, orang-orang yang mau merendahkan hati, amin. Orang-orang ini akan ada di tempat pengungsian yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Di sana akan dipelihara oleh Tuhan, amin. Badannya akan mengalami penyempurnaan, sehingga ketika Tuhan nanti datang, mereka akan diangkat hidup-hidup, kemudian akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Terjadinya pengungsian
pengungsian ini sekali lagi saya katakan bukan diangkat ke langit, tetapi difungsikan, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasr. Ini menggenapi Matius 24 ayat yang ke-15. Kita baca. Beginilah firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat penginasa kecil berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Amin. Para pembaca harus memperhatikan. Jadi ketika Antikris berdiri di tempat kudus, ini nanti Antikris akan berdiri di tempat kudus di Yerusalem. Nah, ketika Antikris mulai menyatakan diri sebagai sesembahan, menyatakan diri sebagai Tuhan, dan berdiri menguasai bait Allah, maka kita akan diterbangkan oleh 2 sayap burung nasr. Jadi kita tidak akan mengalami penderitaan yang dasar. Ayat 17 sampai 19 Matius 24. Ayat 17. Orang yang sedang di perangingan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusahkan bayi pada masa tua. Amin. Pada masa itu. Ibu-ibu yang sedang hamil adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dalam proses mau melahirkan jemaat-jemaat yang lahir baru. Karena jemaatnya belum lahir baru, artinya masih dikandung. Ini benar-benar celaka. Karena nanti di masa Antikris, anak-anak rohani yang belum lahir baru itu, maka gereja harus melakukan percepatan. Amin. Melahirkan gereja-gereja yang sempurna. Jangan Kristen rohani, Kristen anak-anak. Kita langsung harus bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Amin. Karena nanti Antikris, anak-anak rohani yang belum lahir baru ini tidak bisa ikut dalam masa pengungsian ini, karena kuasa Allah tidak bisa diterbangkan dengan 2 sayap burung nasr ini, karena mereka masih bayi-bayi rohani. Inilah penggenapan dari Wahyu 12 ayat 6 dan 14 untuk masuk dalam pengungsian. Oleh sebab itu kita harus mendengar suara dari para hamba-hamba Tuhan nanti untuk memberikan petunjuk kepada kita. Minggu depan kita akan lihat hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi petunjuk buat kita. 7 bintang di tangan kanan Allah. Dialah yang akan menjadi petunjuk buat kita. Mereka akan menyucikan dan menguduskan gereja-gereja non-Israel. Mereka juga melakukan gerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Di manakah padang belantara ini? Di manakah padang belantara pengungsian ini? Sekali lagi saya katakan mengenai tempat masih dimeteraikan oleh Tuhan. Tapi tempat ini ada di bumi. Jadi padang belantara pengungsian ini suatu tempat yang disediakan oleh Allah di bumi ini, yang nanti tempat ini akan dibentengi oleh perlindungan malaikat Tuhan, sehingga nanti ya ayat 16 tadi Wahyu 12 ayat 16 kembali kita lihat supaya tidak bingung. Ayat 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ayat 16 Wahyu 12 ayat 16. Ya. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. 12 ayat 14 ya. Iya, 14. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap, ya.
di mana ia dipelihara jauh dari tempat ulat itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, jadi gambaran burung nasar yang besar, kedua sayap dari burung nasar yang besar, ini sebagai simbol bahwa kita akan diubahkan klik oleh Tuhan. Seperti kita dibawa oleh 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, itu gambarannya. Nah, di sini dikatakan di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Jadi nanti tempat itu akan dibentengi oleh perlindungan malaikat Tuhan, sehingga nanti baik iblis maupun antikris tidak bisa masuk ataupun mengintip ke dalamnya. Ini juga terjadi pada bangsa Israel waktu mau dikejar Firaun. Ya. Keluaran 14 ayat 18 sampai 20. Bangsa Israel berada dalam perlindungan malaikat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nanti akan terjadi seperti itu. Sebenarnya perjanjian lama ini gambaran dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Keluaran 14 ayat 18 sampai 20, kita lihat bagaimana bangsa Israel dilindungi oleh malaikat Tuhan. Seperti itu juga yang akan terjadi. Keluaran 14 ayat 18 sampai 20 bunyinya, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan kian awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ayat 19 coba kita lihat. Ini jelas. Kemudian bergeraklah malaikat yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Begini cara Tuhan melindungi di dalam tempat pengungsian. Ini luar biasa. Nanti ketika gereja Tuhan diungsikan di satu tempat di padang belantara pengungsian yang lamanya 1260 hari, satu tempat pengungsian yang disiapkan oleh Tuhan, dan di sana dilindungi oleh perlindungan malaikat-malaikat surga. Ibrani 1 ayat 7 dan 14. Ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Amin. Malaikat-malaikat itu menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi apa? Menjadi apa? Yang paling itu. Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nyala api. Bayangin, mana mungkin bisa mendekat? Iblis gak bakal bisa mendekat. Ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi para malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan untuk melayani kita yang harus memperoleh keselamatan. Kekuatan malaikat yang besar yang akan dikerahkan Tuhan di tempat ini. Jadi padang belantara pengungsian ini berada di bumi. Amin. Kemudian suasana padang belantaran pengungsian ini sudah digambarkan di kitab Yesaya tadi 35 ayat 1 sampai 10. Dan ciri-ciri atau sifat-sifat dari orang-orang yang ada di padang belantara ini tertulis dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya.
Jadi kita kalau masih di bumi ini sekarang, terus ingat tentang Yesus, tentang Bapa. Jangan mikirin masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Akan semakin parah, akan membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Amin. Tapi kita terus ingat akan Bapa yang mengasihi kita, Yesus yang sudah mati dan berkorban buat kita. Kemudian mereka memiliki satu nyanyian baru. Amin. Nanti di tengah-tengah mereka mengungsi di tengah padang belantara, dunia akan digerus oleh halilintar, berbagai macam bencana melanda bumi, melanda orang-orang yang tidak berada dalam pengungsian Tuhan. Mereka memiliki nyanyian-nyanyian baru yang luar biasa dalam tempat pengungsian. Haleluya. Yang ketiga, mereka juga adalah orang-orang yang tidak menyembahkan dirinya, orang-orang yang menundukkan hatinya. Artinya hatinya benar-benar diisi oleh benih firman Tuhan. Amin. Jangan diisi dengan hal-hal di status, jangan tulis-tulis aku sakit hati dan sebagainya. Buang semuanya, baca firman Tuhan. Engkau memampukan aku untuk melepaskan pengampunan. Tuhan memampukan aku untuk menghapus setiap ucapan-ucapan mereka yang dapat melukai hati. Tidak ada benih yang lain yang ada di hati kita nanti. Hanya benih firman dan Roh Kudus. Dan di mulut mereka yang mengalami pengungsian, yang nantinya akan masuk dalam pengangkatan, di mulut mereka tidak ada dusta. Orang yang hidupnya menjadi baik suci ada. Amin. Jadi sebelum gereja Tuhan diungsikan ke padang belantara pengungsian ini, di bumi ini sudah dirancang dengan berbagai macam malapetaka yang kita sudah pelajari. Sudah ada 7 meterai. 7 meterai menandakan perang dunia ketiga. Gereja Tuhan masih di bumi. Pembukaan 7 sangkakala perang dunia keempat. Makanya kita akan diungsikan. Tulah-tulah ini bukan untuk kita. Amin. Tulah-tulah ini untuk apa? Untuk membuat pemimpin-pemimpin di bumi ini yang melawan Allah menjadi bingung. Karena ada 21 malapetaka yang akan terjadi, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 murka Allah. Nah, ketika gereja ini diungsikan ke padang belantara, pengungsian ini sudah berjalan 7 meterai dan 7 sangkakala. Perang dunia keempat memakan korban sepertiga penduduk bumi. Tulah-tulah ini dijadikan untuk apa? Untuk membuat gereja Tuhan dialihkan. Orang-orang yang mau melawan gereja Tuhan, mereka bingung atau mereka mengatasi 7 meterai dan 7 malapetaka ini. Tetapi kita gereja Tuhan harus tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Dan makanya kalau gereja Tuhan makin lama tutup, maka makin akan terjadi masa kegelapan. Orang-orang mulai lemah. Amin. Beda kalau kita dengar di YouTube atau dengar di Zoom atau kita dengar, tidak beda. Dalam gereja Tuhan ada hadirat. Dalam pemberitaan firman Tuhan ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa keluar dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau gereja terus tutup, maka terjadi kegelapan. Orang mulai bingung, mereka tidak tahu. Tetapi nanti kuasa Tuhan akan mendobrak segala sesuatunya. Amin. Tuhan menghantam bumi ini supaya Firaun akhir zaman tidak dapat menjamah gereja Tuhan. Jadi pahamilah, ketika tulah-tulah semakin banyak, maka kita harus semakin kencang ibadahnya. Amin. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin ada tulah menimpa bumi ini, artinya Tuhan menghendaki kita agar semakin erat kepada Tuhan. Bahkan puncaknya nanti pengungsian yang mengejar ini bukan sekedar Firaun, tapi iblis-iblis yang
memiliki kesempurnaan dan kecerdikan, kesempurnaan kuasa naga merah padam yang besar. Itu menandakan suatu kesempurnaan kejahatan iblis yang akan mengejar gereja Tuhan. Sekali lagi saya katakan, gereja tidak dapat dikalahkan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan katakan siang hari ini, bangkit. Kita tidak usah tertuju kepada tulah yang sedang terjadi, virus corona dan sebagainya. Mungkin akan terjadi banyak hal yang akan membuat kita menjadi lemah. Tetapi saya mau katakan, itu semua diberikan hanya untuk orang-orang, untuk mengalihkan para pemimpin-pemimpin, Firaun-Firaun yang mau menghancurkan gereja Tuhan, yang mau menghancurkan benih kesatuan gereja Tuhan. Semakin kita dengar ini virus corona makin kacau, makin begini, oh kita makin dekat dengan Tuhan. Amin. Makin kita bersandar kepada Tuhan. Saya melihat banyak orang kok sekarang ini melakukan kegiatan-kegiatan di luar memang dengan protokol kesehatan pastinya. Tapi saya mengatakan perlindungan Tuhan sempurna buat kita. Kita juga nggak usah nantang-nantangin sih segala tulah, karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Jadi kita akan mendengar ada banyak tulah yang akan terjadi di muka bumi ini, tetapi jangan takut. Tetap dekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita bilang, orang dunia bilang tidak ada dusta di antara kita, Tuhan yang berkenan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dibukakan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Sempurnakan iman kami Tuhan melalui setiap pergumulan hidup yang kami alami. Kejadian tulah-tulah yang akan terjadi di bumi ini tidak membuat kami menjadi takut, tapi membuat kami semakin berlindung pada sabda Tuhan, berlindung pada kekuatan Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, sebab Dialah perlindungan kami. Engkau kota benteng kami dan kekuatan kami. Engkau akan menerbangkan kami dengan dua sayap burung nasar pergi ke satu pengungsian yang iblis tidak dapat menjamahkan. Sempurna kasih-Mu buat kami, sempurna pemeliharaan-Mu bagi kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami untuk disempurnakan, memiliki jubah pengantin anak domba Allah yang dilingkupi dengan matahari, bulan, dan bintang, dalam kesempurnaan kasih Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bukakan terus Wahyu 12 ini di minggu depan, agar kami semua memahaminya dan menyadari bahwa Allah sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.